Nama saya Musbiawan SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bima, Unit Kerja SDN 1 Tunggu. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap rekan sejawat saya, Ibu Eda Nuremilia SPD. Selamat pagi Ibu Eda. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu Eda. Ya. Hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu Eda. Adapun rangkaiannya observasi atau supervisi, dan yang terakhir adalah pasca observasi, di mana supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Eda di kelas nanti. Sebelum saya melakukan observasi, saya melakukan observasi dulu Ibu Eda. Ya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa siap Ibu Eda untuk dalam melakukan proses pembelajaran yang sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Ibu Eda sudah siap? Insya Allah saya siap Pak. Ada beberapa pertanyaan nanti Ibu Eda yang saya ajukan. Ibu Eda mengajar di kelas 5 ya. Iya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai proses pembelajaran? Adapun tujuan pembelajarannya di mana nanti saya akan mengajar materi menjadi warga dunia. Untuk menjadi warga dunia, siswa harus bisa menggunakan teknologi internet sebagai salah satu sumber informasi. Dalam hal ini, khusus untuk pembelajaran nanti, ada 2 tujuan utama yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu menjelaskan makna atau pengertian dari kata kunci dalam mencari sebuah informasi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan atau menemukan kata kunci dari beberapa latihan soal yang akan disajikan. Oke, materi nanti menjadi warga dunia ya, dengan menggunakan kata kunci. Oke. Baik, terus area pengembangan yang akan dicapai. Area pengembangan yang akan atau yang ingin saya capai, saya ingin mengembangkan yaitu kemampuan siswa dalam memahami makna dari kata kunci, sehingga nanti atau kedepannya siswa bisa dengan mandiri mencari berbagai informasi yang dibutuhkan di internet dengan mudah. Oh iya. Terus strategi yang dipersiapkan nanti oleh Ibu Eda? Sebelumnya saya akan melakukan sedikit kegiatan ice breaking untuk mengasah kemampuan berpikir siswa. Setelahnya dilanjutkan, siswa diminta untuk melakukan literasi atau membaca pengertian dari kata kunci tersebut. Kemudian saya akan menekankan kembali penjelasan mengenai cara mencari kata kunci yang disertai dengan menjelaskan beberapa contoh pencarian kata kunci tersebut. Oke. Terus nanti model pembelajaran dipakai nih? Model pembelajarannya tatap muka, metodenya ceramah dan diskusi. Ya, metodenya ceramah dan Ya. diskusi. Terus kendala yang dihadapi dasar strategi yang dipersiapkan. Kendala yang dihadapi. Kendalanya mungkin mereka akan sedikit kesulitan untuk mencari atau menentukan kata kunci di internet, karena mencari informasi dengan kata kunci adalah hal baru bagi mereka. Oke, cara mengatasi kendala tersebut Ibu Eda? Caranya dari awal pelajaran pada saat melakukan apersepsi, saya akan sedikit mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan materi menjadi warga dunia, di mana pelajaran sebelumnya adalah membaca sebuah bacaan belajar bersama Bunda yang di dalamnya memuat isi tentang mencari sebuah tugas pada berbagai sumber belajar, yang salah satunya sumber belajar tersebut adalah mencari informasi dalam internet, yang pastinya secara tidak langsung menggunakan kata kunci. Baik Ibu Eda, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya rasa kegiatan observasi ini sangat penting bagi kita, di mana jika mulai mengajar harus direncanakan terlebih dahulu agar kegiatan atau proses KBM berjalan dengan baik dan lancar, karena dipersiapkan lebih dahulu ya. Oke Ibu Eda, kita berjumpa kapan ya jamnya Ibu Eda? Nanti jam 9. Nah, jam 9 ya. Setelah keluarga pertama. Oke, kita tidak sabar untuk masuk di kelas Ibu Eda. Oke Ibu Eda, terima kasih untuk sekian kalinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap hari selalu ibu tekankan, sarapan itu wajib. Karena kita ke sekolah itu butuh yang namanya energi. Ya. Sumber energi kita itu dari makanan. Iya. Sumber energi kita itu dari makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Mandi, sarapan itu wajib. Jangan kebiasaan. Mirna, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat-sangat ceria. Vita Naura, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Muhammad Riki Ramadan, gimana perasaannya hari ini? Muhammad Ramadan, bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Muhammad Maulana, Mulyawan, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. supaya proses belajar mengajar kita tertib. Ya, yang pertama apa yang mau dibuat kesepakatan kelasnya? Apa? Belajar yang tertib. Oke, ketika KBM berlangsung belajar dengan tertib. Terus, ya nanti pada saat akhir pembelajaran keluar dengan tertib. Apa lagi? Apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan tepat waktu. 3 saja. Apa lagi? Apa lagi? Oke, tidak boleh mengganggu teman ketika
belajar. Ketika proses belajar mengajar. Ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ketika KBM berlangsung, belajar dengan tertib, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Ketiga, mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan tepat waktu, dan yang terakhir ketika KBM selesai keluar dengan tertib. Oke semuanya, sebelum belajarnya kita mulai dulu seperti biasa ya, ice breaking pagi. Ingat, 1 tahun itu ada berapa? 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 tahun, clue-nya adalah 1 tahun itu 12 bulan. Pada bulan Januari ibu ke Jerman. Ibu ke Jerman. Pada bulan Oktober ibu ke Oman. Kira-kira pada bulan April kita belajar apa? Indonesia. Oke. Sekarang buka halaman 112. 112. Buka bukunya halaman 112. Sudah? Sudah semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mengetahui apa makna kata kunci. Yang pertama, siswa dapat mengetahui apa makna dari kata kunci. Yang kedua adalah siswa dapat atau bisa mencari kata kunci dari sumber yang ada. Itu dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan bukunya. Ada beberapa contoh tentang kata kunci yang akan kita cari di mana? Di Google Chrome. Masih ingat gak kemarin di pembelajaran belajar bersama Bunda? Apa yang disuruh oleh gurunya ke Indah? Mencari Mencari 5 contoh adaptasi hewan dan lingkungannya. Kata kunci dari kalimat itu yang mana? Kata kuncinya yang mana? Adaptasi hewan dan lingkungan. Untuk mencari sebuah pencarian di mesin Google Chrome atau Mozilla, tidak usah kita masukkan semua kalimat. Ingat ya, yang dimasukkan itu hanya kata kuncinya saja. Kalau kemarin ibu gurunya menyuruh Indah mencari 5 contoh adaptasi hewan dan lingkungannya, kata kuncinya hanya adaptasi hewan dan lingkungan. Berarti hanya 3 kata saja dari sekian banyak kata. Perhatikan contoh di buku yang ada. Contoh, ada berapa contoh di situ? Apa saja? Coba dibaca, Fitri, coba dibaca contoh yang pertama. Sebutkan 5 tempat tujuan wisata alam yang ada di Provinsi Bali. Kata kuncinya wisata alam di Bali. Yang kita masukkan ke Google Chrome atau kotak pencariannya hanya
wisata alam Bali. Maka yang akan muncul itu banyak sekali pilihan yang akan muncul. Seperti yang sudah kita praktekkan kemarin. Yang kedua apa? Ayo, terdiri. Terdiri dari apa sajakah sistem gerak manusia dan apakah fungsi dari sistem gerak tersebut? Kira-kira kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu fungsi sistem gerak manusia. Ibu tanyakan lagi, apa itu kata kunci? Sebelum kita masuk ke latihan, kata kunci itu apa? Kata-kata adalah kata-kata yang diketikkan di mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kata kunci itu adalah kata yang dimasukkan ke mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu memasukkan semua kalimatnya, cukup kita tahu beberapa kata kuncinya saja. Jadi ketika kita memasukkan kata kunci itu ke dalam mesin pencari, misalnya apa? Google atau Mozilla, ya, dan lain-lain, cukup kita masukkan beberapa kata kuncinya saja. Di bawahnya ada latihan. Fokus. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan yang sudah kalian pelajari, kata kunci ini bukan hanya kalian dapat hari ini, tapi dari kemarin. Di situ ada latihan berapa? Latihan berapa? Latihan 7. Di situ ada latihan kalian untuk mencari beberapa kata kunci dari 2 pertanyaan yang ada. Tugasnya, tentukan kata kunci mana yang dipilih. Itu hanya 2 nomor saja, nggak banyak. Hanya mencari kata kunci seperti contoh yang sudah dijelaskan juga tadi. Kerjakan di bagan itu ya, ada 2 perintah untuk mencari kata kunci dari 2 persoalan yang ada. Kerjakan di buku latihannya. Ada yang ditanyakan? Yang besok sudah cukup jelas? Kerjakan latihan 7. Buat seperti ini bagannya. Tentukan atau cari kata kunci yang diperlukan dari 2 perintah soal di samping. Terima kasih. Di kelas kali ini, tadi latihannya sudah dikerjakan semua? Sudah dikerjakan semua latihannya? Ibu tanya untuk nomor 1, soal nomor 1 apa tadi? Bagaimana memelihara ayam agar memperoleh keuntungan. Kata kuncinya kira-kira apa? Coba kelompok yang ini, coba datang sini Rizky. Cara beternak ayam. Jawabannya benar? Untuk soal nomor 2, coba kelompok yang ini. Resep
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Eda. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik Ibu Eda, terima kasih atas waktunya di pagi ini sudah bersedia untuk hadir di present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eda. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Eda. Saya minta waktunya hari ini beberapa menit ya, 10 menit. Di samping saya ini Ibu Eda juga ada pengajar praktik saya Pak Sulhaman Painan SPD MSI yang sudah bersedia menemani kita selama beberapa waktu ke depan. Baik Ibu Eda, adapun tujuan daripada percakapan atau dialog kita pagi hari ini terkait dengan tindak lanjut atas pembelajaran atau observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu lalu di kelas 5 ya. Jadi pada hari ini adalah pasca observasinya. Langsung saja Ibu Eda ya. Menurut Ibu Eda ataupun apa refleksi pembelajaran yang sudah Ibu Eda lakukan pada minggu kemarin? Ya, Ibu. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa sangat bersemangat. Pembelajaran secara umum berjalan dengan baik. Siswa juga antusias mengikuti kegiatan atau proses KBM yang berjalan. Tapi saya menyadari masih ada beberapa kekurangan. Oh iya, ya, beda ya. Berdasarkan catatan saya juga kemarin dari hasil pengamatan atau observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Ibu Eda selama Ibu Eda melakukan proses pembelajaran, ada beberapa catatan kecil. Yang pertama di pendahuluan itu secara keseluruhan memang sudah bagus, tapi ada satu yang belum Ibu Eda terapkan, yang yaitu Ibu Eda membuat kesepakatan belajar pada siswa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Walaupun tadi Ibu Eda sudah melaksanakan SPK, siswa disuruh berdoa, siswa tidak mengatensi hadirat siswa. Membuat kesepakatan belajar itu wajib. Dan yang kedua, di bagian intinya berdasarkan tujuan pembelajarannya, ada yang belum kita laksanakan, yaitu diskusi dan presentasi kelompok. Kemarin mungkin karena keterbatasan waktu jadi di skip. Ya, di skip ya. Insya Allah akan diperbaiki ke depannya. Ibu Eda untuk di kegiatan di pembelajaran diferensiasi itu, untuk kegiatan diskusi kelompok itu wajib harus dilaksanakan. Dan juga dari hasil diskusi itu harus dipresentasikan. Mungkin itu menjadi catatan atau perbaikan Ibu Eda ke depannya. Selanjutnya itu berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Ibu Eda laksanakan. Kemarin area pengembangannya saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami makna dari kata kunci, sehingga kedepannya siswa bisa dengan mandiri mencari berbagai informasi yang dibutuhkan di internet. Itu area pengembangan. Ya betul ya.
terkait pengembangan itu menurut saya belum ada pengembangan yang akan dicapai juga di sini belum tercapai karena di sini juga ada guru siswa itu mencari informasi di internet, sedangkan di sini tidak ada petunjuk ataupun perintah dari Ibu Eda siswa itu melakukan pencarian informasi lewat HP ataupun lewat internet, hanya tujuannya itu lewat HP. Ini menjadi perbaikan untuk depannya beda ya. Oke, Ibu Eda, gimana untuk perbaikan ataupun evaluasi kedepannya terhadap catatan-catatan yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Eda tadi? Evaluasi ke depan yang akan saya lakukan berdasarkan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Mus tadi, dan juga saya ke depannya akan mencoba mengamati beberapa contoh praktik mengajar berbudayasi